Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Safira dengan NPM 3 terakhir 019. Di sini saya akan menjelaskan definisi teks akademik. Apa itu teks akademik? Menurut Abidin Yunus dan kawan-kawan pada tahun 2014, teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Secara lebih luas, teks akademik dapat dipahami sebagai suatu bentuk tulisan ilmiah yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan, pengetahuan, hasil penelitian, atau kajian ilmiah dengan cara yang objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks ini disusun berdasarkan kaidah ilmiah, artinya menggunakan bahasa baku dan formal, mengikuti struktur penulisan yang sistematis, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang terakhir, berdasarkan fakta, teori, serta hasil penelitian yang relevan. Dengan demikian, teks akademik tidak hanya menjadi media komunikasi ilmiah, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk mengembangkan, menyebarluaskan, dan melestarikan ilmu pengetahuan di lingkungan pendidikan maupun penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Asyura dengan NPM terakhir 1046. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan teks akademik dengan teks non-akademik. Apa sih perbedaannya? Jadi yang pertama, teks akademik bertujuan menyampaikan ilmu pengetahuan, fakta, dan informasi secara sistematis dan logis. Sedangkan teks non-akademik berisi cerita, pengalaman pribadi, atau opini yang bersifat lebih bebas dan imajinatif. Yang kedua, teks akademik menggunakan kalimat yang dirancang secara efisien, langsung ke inti masalah, dan minim ambiguitas. Sedangkan teks non-akademik menggunakan struktur yang fleksibel, bahkan bisa bersifat naratif atau dramatis. Yang ketiga, pada teks akademik, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal, objektif, dan padat istilah teknis. Sedangkan pada teks non-akademik menggunakan bahasa sehari-hari atau populer, lebih personal dan terkadang persuasif. Dan yang terakhir, teks akademik berdasarkan pada fakta, bukti ilmiah, dan wajib didukung oleh data empiris dan literatur terpercaya. Sedangkan teks non-akademik seringkali hanya berdasarkan fakta pribadi atau tidak didukung dengan bukti ilmiah. Itu dia perbedaan dari teks akademik dan teks non-akademik. Halo, perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NPM 130. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peran dan fungsi teks akademik. Rekan-rekan, pada slide ini kita bisa melihat beberapa hal penting. Yang pertama, teks akademik berperan besar dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan sekaligus mengembangkan keterampilan akademik mahasiswa. Lewat proses membaca dan menulis, kita dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan logis, serta mengasah kemampuan komunikasi yang efektif. Selain itu, teks akademik membantu kita untuk menyusun ide dan argumen secara sistematis, sehingga gagasan atau hasil penelitian yang kita sampaikan lebih mudah dipahami. Melalui kegiatan ini, kita juga bisa meningkatkan literasi akademik dan memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep yang kompleks di berbagai bidang. Teks akademik juga tidak hanya berhenti pada penulisan, tetapi membuka ruang untuk publikasi, diskusi, dan kolaborasi ilmiah. Dari sini, kita bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan teori, serta mendorong munculnya inovasi. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah membangun reputasi akademik dan profesional. Dengan kemampuan menulis yang baik, kita dapat meningkatkan daya saing baik ketika melanjutkan studi maupun saat memasuki dunia kerja. Jadi, bisa disimpulkan bahwa menulis teks akademik bukan sekedar memenuhi tugas kuliah, tapi juga investasi keterampilan jangka panjang untuk masa depan kita. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dengan 3 NPM terakhir 065. Di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri teks akademik. Ada 14 ciri utama yang perlu kita pahami.
Yang pertama, teks akademik umumnya menggunakan kalimat yang sederhana atau kalimat simpleks, yaitu kalimat yang hanya memuat satu aksi atau peristiwa. Tetapi, kalimat kompleks tetap bisa dipakai, terutama yang menunjukkan hubungan logis seperti sebab akibat atau syarat. Yang kedua, teks akademik padat akan informasi. Kepadatan ini bisa terjadi karena kalimatnya ringkas atau karena adanya nominalisasi. Dengan begitu, informasi panjang bisa dibuat singkat. Yang ketiga, teks akademik padat kata leksikal. Artinya, teks ini lebih banyak menggunakan kata isi seperti nomina, verba, adjektiva, dan adverbia dibandingkan kata struktural seperti konjungsi atau kata sandang. Yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Contohnya, kata meneliti diubah menjadi penelitian sehingga kalimat terasa lebih ringkas dan ilmiah. Yang kelima, teks akademik memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Artinya, ada perubahan bentuk kata agar lebih padat. Misalnya, metode itu efektif meningkatkan hasil belajar. Kalimat tersebut bisa diubah menjadi keefektifan metode itu meningkatkan hasil belajar. Yang keenam, teks akademik banyak menggunakan istilah teknis sesuai bidang ilmu. Misalnya, jika dalam linguistik, istilah morfologi bisa berarti pembentukan kata, tetapi dalam biologi berarti struktur tubuh. Yang ketujuh, teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomik berarti mampu mengklasifikasi sesuatu secara sistematis, sedangkan abstrak berarti mampu mengubah pengalaman nyata menjadi konsep atau teori. Yang kedelapan, teks akademik menggunakan sistem pengacuan esfora, yaitu rujukan yang bersifat umum, tidak hanya menunjuk pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kesembilan, teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional, baik identifikatif maupun atributif. Proses identifikatif digunakan untuk mendefinisikan sesuatu, sedangkan atributif digunakan untuk menggambarkan sifat atau cirinya. Yang ke-10, teks akademik bersifat monologis, artinya informasi disampaikan satu arah, biasanya dengan kalimat deklaratif yang memberi informasi, bukan kalimat tanya atau perintah. Yang ke-11, teks akademik sering menggunakan kalimat pasif. Tujuannya agar fokus terletak pada pokok persoalan bukan pada pelaku. Dengan begitu, teksnya menjadi objektif. Yang ke-12, teks akademik tidak boleh mengandung kalimat minor. Kalimat minor itu adalah kalimat yang tidak lengkap, misalnya hanya berisi subjek tanpa predikat. Yang ke-13, teks akademik tidak boleh mengandung kalimat tak gramatikal. Kalimat tak gramatikal itu adalah kalimat yang salah secara tata bahasa, misalnya kehilangan unsur subjek atau predikat. Nah, yang terakhir, teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan fiksional. Artinya, teks disusun berdasarkan data dan kenyataan yang dapat dibuktikan, bukan berdasarkan imajinasi penulis. Nah, itu tadi materi mengenai ciri-ciri teks akademik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizka Maulana dengan NPM terakhir 151. Pada slide ini ditampilkan struktur utama dari sebuah teks akademik beserta pentingnya struktur tersebut. Teks akademik pada dasarnya memiliki 5 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan. Bagian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Menurut It's Science 2022, pendahuluan berfungsi untuk memberikan gambaran awal mengenai alasan mengapa penelitian dilakukan dan apa fokus yang ingin dicapai. Kedua, ada kajian teori atau tinjauan pustaka. Bagian ini berisi landasan teori yang mendukung penelitian sekaligus menyajikan ringkasan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, seperti dijelaskan oleh Nadilah 2022. Kajian teori penting untuk menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan memiliki dasar ilmiah dan tidak lepas dari konteks penelitian terdahulu. Yang ketiga, metode penelitian. Di bagian ini, penulis menjelaskan langkah, cara, atau prosedur penelitian yang digunakan. Tujuannya adalah agar penelitian bisa dipahami, diuji, bahkan direplikasi oleh peneliti lain jika diperlukan. Keempat, hasil dan pembahasan. Bagian ini menyajikan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Bahastra 2020 menekankan bahwa pembahasan menjadi bagian penting karena disinilah kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bisa terlihat. Terakhir adalah kesimpulan.
Bagian ini merangkum jawaban atas rumusan masalah yang diajukan di pendahuluan serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya atau implikasi praktis dari penelitian yang dilakukan. Struktur ini tidak hanya sekedar formalitas. Ada 3 alasan mengapa struktur menjadi penting. Yang pertama, struktur membantu penulis menyusun ide secara sistematis sehingga tulisan lebih runtut dan logis. Kedua, struktur memudahkan pembaca memahami isi teks karena alurnya jelas dari awal hingga akhir. Dan ketiga, struktur menjadi standar dalam karya tulis ilmiah sehingga hasilnya lebih kredibel. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian It Science 2022. Jadi bisa kita simpulkan bahwa memahami dan mengikuti struktur teks akademik adalah kunci agar karya tulis tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga memiliki kualitas ilmiah yang baik. Perkenalkan, nama saya Fatia Nur dengan MPM terakhir 146. Di sini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks akademik. Pertama, teks akademik berdasarkan jenjang pendidikan. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan tulisan resmi berbasis kajian pustaka dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan melalui analisis teoritis atau praktis. Ciri khasnya objektif, karena sesuai dengan fakta atau teori, bukan opini. Lalu sistematis, karena di makalah terdapat 3 struktur utama, yaitu pendahuluan, pembahasan sebagai inti dari makalah, lalu penutup. Dan bahasanya juga formal, karena sesuai dengan kaidah akademik. Lalu, fungsi dari makalah ialah melatih berpikir kritis, melatih keterampilan menulis, dan media akademik. Yang kedua ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini hasil penelitian atau kajian konseptual yang dipublikasi. Cirinya original atau asli, belum ada artikel yang dipublikasikan sebelumnya atau temuan baru. Sistematis dengan struktur IMRAT atau struktur baku artikel ilmiah secara internasional, yang dimana I itu sebagai introduction atau pendahuluan, lalu M-nya metode, cara penelitiannya dilakukan, lalu R melambangkan result, hasil atau temuan penelitian, lalu yang terakhir diskusi, berisikan analisis dan pembahasan hasil. Ciri selanjutnya adalah terpublikasi dan menggunakan citasi. Fungsinya untuk sarana komunikasi ilmiah dan kontribusi pengembangan ilmu. Lalu yang ketiga ada esai akademik. Esai akademik adalah analisis atau evaluasi terhadap suatu topik tertentu disajikan dengan argumen yang logis, fakta, dan bukti akademik. Strukturnya hampir sama dengan makalah dan fungsinya untuk melatih analisis kritis, menyusun argumen yang logis, dan menulis ilmiah. Lalu ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S1 atau sarjana sebagai syarat kelulusan. Strukturnya ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Fungsinya sebagai latihan metode ilmiah dan kontribusi awal pada bidang studi. Lalu ada tesis. Tesis itu lebih kompleks dari skripsi dan dibuat oleh mahasiswa program magister atau S2. Di sini menekankan kajian literatur mendalam dan analisis komprehensif. Fungsinya sebagai inovasi pemikiran dan kontribusi baru pada ilmu. Lalu, karya ilmiah tertinggi yang dibuat oleh mahasiswa program studi doktor atau S3 yang disebut disertasi. Hasil dari disertasi ini adalah penelitian mandiri dan orisinal, dan dia sumbangan baru pada ilmu. Fungsinya untuk memperkaya khazanah ilmuwan dan solusi bagi masyarakat. Lalu yang kedua adalah teks akademik berdasarkan tujuan dan fungsi. Pertama, teks ekspositori, menjelaskan konsep atau teori secara objektif, sehingga pembaca dapat lebih jelas memahaminya. Contohnya ada artikel ilmiah berjudul Teori Belajar Konstruktivisme dalam Pendidikan, yang menjelaskan tentang konsep konstruktivisme secara objektif tanpa menyatakan setuju atau tidak setuju. Yang kedua ada teks argumentatif, menyajikan argumen dengan bukti dan analisis kritis. Contohnya, esai akademik yang berjudul Urgensi Penggunaan
energi terbarukan di Indonesia. Isinya adalah argumen bahwa energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, didukung data emisi karbon dan analisis kebijakan energi. Yang ketiga ada teks naratif akademik, bercerita secara kronologis. Contohnya ada di The Religion of Java, yang menceritakan tentang praktik keagamaan masyarakat Jawa secara kronologis dan kontekstual. Lalu yang terakhir ada teks deskripsi, menggambarkan atau menjelaskan objek atau fenomena secara faktual dan detail. Contohnya adalah laporan penelitian biologi yang mendeskripsikan morfologi daun tanaman mangrove. Dan yang terakhir adalah teks akademik berdasarkan metode penelitian. Yang pertama, kuantitatif. Kuantitatif erat hubungannya dengan angka. Dan cirinya itu adalah sistematis, objektif, instrumennya terstandar, dan hasilnya dapat digeneralisasikan. Berbanding kebalik dengan kuantitatif, kualitatif non-numerik. Dia data deskriptif, seperti kata, gambar, dan dokumen. Cirinya holistik, kontekstual, analisisnya induktif, fleksibel, dan kredibel. Lalu yang terakhir ada mixed method. Dia menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam karena adanya gabungan dari dua metode tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nasifa dengan NPM 2551031028. Di sini saya akan mempresentasikan bagian dari materi contoh konkret dan analisis teks akademik. Bisa dilihat di PPT. Contohnya, yang pertama ada bagian judul, yang kedua ada bagian pendahuluan, yang ketiga isi, dan yang terakhir kesimpulan. Lalu sesuai dengan ciri-ciri teks akademik, yang pertama memakai bahasa formal. Di teks ini terdapat pada kalimat literasi digital, platform e-learning, dan plagiarisme. Yang kedua objektif, terdapat pada kalimat berbasis penelitian dan tidak sekedar opini pribadi. Yang ketiga ada sistematis, pada bagian alur tulisan jelas dari latar belakang, isi hingga kesimpulan. Lalu analisis teks akademik, yang pertama ada identifikasi ide pokok, terdapat pada paragraf pertama di bagian literasi digital menjadi keterampilan penting di perguruan tinggi. Lalu ada di paragraf kedua di bagian literasi digital berhubungan positif dengan prestasi belajar meski ada tantangan, dan di paragraf ketiga di bagian kesimpulan. Literasi digital penting dan harus diajarkan secara komprehensif. Perkenalkan, saya Rowentino Maliaki Ginting dengan 3 MPM terakhir 140. Oke, jadi selanjutnya kami akan menyimpulkan seluruh materi yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, teks akademik merupakan tulisan ilmiah yang disusun secara objektif atau berdasarkan fakta, logis, sistematis, dan digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan atau hasil penelitian. Pemahaman tentang teks akademik sangat penting, khususnya bagi kita mahasiswa, karena akan membantu kita untuk berpikir lebih kritis, menulis karya ilmiah sesuai standar, serta memahami literatur dengan tepat. Dengan menguasai teks akademik, kita akan mampu berkomunikasi secara ilmiah, menyebarkan pengetahuan yang dapat kita pertanggungjawabkan, dan ikut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.